di masyarakat yang ada, kemudian kita sampaikan ke siswa yang ada di SMA Negeri 3. Nantinya diharapkan mereka itu yang akan mampu meneruskan kepada generasi yang akan datang bahwa kita di Minahasa kaya dengan budaya Minahasa yang merupakan karakter dari orang Minahasa. Halo kalian semuanya, senang bisa kembali bersama kalian semuanya di video terbaru M&M Enterprises 2020 kali ini. Dan seperti biasa, saat ini Mariska akan chit-chat dengan Bapak Denny Pakasi. Bapak Denny Pakasi adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tondano. Selamat pagi waktu Minahasa, waktu Indonesia, Pak Denny. Selamat pagi. Maaf tadi. Selamat pagi. Maaf tadi pagi ada itu ganggu Bapak, tadi bilang sementara apel tadi. Tapi sekarang sudah selesai apel. Ini Pak, saya tertarik dengan profil sekolah Bapak yang katanya berbasis budaya. Boleh dijabarkan Pak, apa tuh sebenarnya sekolah yang berbasis budaya itu kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Denny Pakasi, selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 3 Tondano. Latar belakang kenapa kami menyebutkan sebagai sekolah budaya, karena salah satu sesuai dengan visi sekolah, yaitu unggul dalam antara lain dalam lingkungan budaya. Sehingga jadi visi sekolah seperti itu dan dijabarkan di dalam program sekolah. Karena terlihat bahwa kalau kapan lagi pelestarian budaya kalau bukan dari kita, dari orang Minahasa lah untuk pelestarian budaya. Itu kira-kira kekhawatiran, sehingga terpanggil Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 untuk pelestarian budaya yang diperkenalkan kepada siswa-siswa yang nanti meluruskanlah budaya Minahasa yang merupakan bagian dari budaya Nusantara. Itu kira-kira latar belakang kenapa kami eksis dalam pelestarian budaya. Oh gitu. Jadi tidak semua sekolah berbasis budaya. Hanya sekolah-sekolah tertentu sesuai visi dari sekolah tersebut. Jadi kira-kira seperti itu Pak Denny. Ya. Oke, kira-kira apa tuh sales? Ini juga jadi ini juga melihat situasi yang ada di Kabupaten Minahasa khususnya, di mana lagi gencar-gencarnya dalam rangka pengembangan pariwisata. SMA Negeri 3 mengambil bagian dalam mensupport program pelestarian budaya, sehingga program continue itu SMA Negeri 3 itu ada semacam pelatihan dari semua budaya lokal yang ada di Minahasa untuk kita gali. Nantinya ketika ada program dari Minahasa secara khusus atau dari Sulawesi Utara dan mereka mau mempercayakan untuk kita memperlihatkan, nah kita selalu siap. Itu yang jadi konsep dasar, sehingga selalu secara kontinu terprogram itu kami tetap melatih anak-anak secara berjenjang mulai dari kelas 12, kelas 11, kelas 10 atau kelas 3, kelas 2, kelas 1 yang harapannya mereka tamat yang kelas 12 itu secara berkelanjutan itu terprogram, sehingga tidak putus untuk pengenalan budaya kepada siswa yang outputnya mutu lulusan itu mereka bisa jadi duta untuk memperkenalkan budaya Minahasa secara khusus ke masyarakat.
karena bisa saja mereka ke daerah lain. Oh, inilah budaya Minahasa yang masih eksis dipertahankan sebagai apalah karakter kultur dari orang Minahasa tempo dulu. Kira-kira itu. Apa sebenarnya kultur atau orang Minahasa tempo dulu itu menurut Pak Denny? Ya, kita kan sebagai satuan pendidikan punya tugas lah untuk pelestarian. Budaya-budaya yang dulu yang dianggap positif dan masih relevan sampai sekarang, kita berkewajiban sebagai satuan pendidikan untuk melestarikan di hal-hal, karena disadari kan bahwa yang namanya budaya daerah adalah bagian dari budaya nasional. Jadi hal-hal yang positif berkaitan dengan pembiasaan budaya kita tetap pertahankan kepada generasi yang ada sekarang. Itu sebenarnya kan hakikat dari kenapa satuan pendidikan seperti SMA Negeri 3 tetap memprogramkan untuk pelestarian budaya kepada generasi yang ada sekarang, yang nantinya mereka yang akan juga meneruskan kepada generasi. Tadi Bapak bilang soal nilai-nilai budaya, nilai-nilai leluhur Minahasa itu. Jadi sebagai satuan pendidikan punya tanggung jawab dalam pelestarian budaya kepada generasi muda, sehingga sekolah memprogramkan itu menggali nilai-nilai budaya di masyarakat yang ada, kemudian kita sampaikan ke siswa yang ada di SMA Negeri 3. Nantinya diharapkan mereka itu yang akan mampu meneruskan kepada generasi yang akan datang bahwa kita di Minahasa kaya dengan budaya Minahasa yang merupakan karakter dari orang Minahasa. Jadi seperti di SMA Negeri 3 itu kurang lebih ada 28 kegiatan ekstrakurikuler yang termasuk di dalamnya adalah tentang budaya. Jadi kami secara kontinu itu mengundang beberapa pakar budaya untuk menyampaikan kepada siswa secara berkala tentang nilai-nilai apa saja yang ada pada budaya Minahasa. Jadi pemanfaatan masyarakat yang ada di sekitar selain nilai budaya, kegiatan-kegiatan yang itu, contoh sekolah di SMA Negeri 3 itu di lingkungan sekitar itu ada macam sanggar-sanggar budaya, ya, sehingga kami berasimilasi lah dengan mereka untuk memperkenalkan budaya yang ada secara berkala oleh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Contoh cakalele, itu nilai tarian Kabasaran. Jadi secara berkala kami mengundang mereka untuk datang melatih anak-anak secara berjenjang dari kelas 12, kelompok sendiri, kelas 11, kelas 10, seperti itu. Contoh juga kolintang. Di SMA Negeri 3 itu tidak ada grup kolintang yang 3-4 tahun lalu, tapi sekarang sudah paten. Ada grup kolintang yang dilatih oleh bapak-bapak yang ada di sekitar sekolah. Dan prestasi itu kami tunjukkan dengan mengikuti event-event pertandingan kolintang secara provinsi, dan hasil prestasinya ya sangat membanggakan. Di contoh adalah kami meraih juara kolintang tingkat SMA itu 2 tahun berturut-turut sebagai juara 1. Padahal dari sumber daya di dalam sekolah itu kurang, dan kami memanfaatkan yang ada di sekitar sekolah, dan itu nilai tambahnya luar biasa, terbukti dari hasil prestasi pertandingan kolintang di 2-3 tahun terakhir ini. Jadi kalau kata juara cakalele, ada cakalele, ada kolintang, juara kolintang, itu diajarkan juga sejarah bagaimana itu kolintang ada, bagaimana
dari awal itu cara membuatnya mungkin, atau cakalele diceritakan lo sejarahnya, itu juga belajar tidak hanya bisa menari cakalele atau kolintang, tapi juga diajarkan sejarahnya ya, begitu mungkin. Ya, jadi bukan anak-anak dikenalkan bukan hanya untuk bagaimana belajar menarinya atau melakukan kegiatan, tapi sejarahnya, cikal bakal munculnya cakalele ini. Jadi kami secara berkala dijadikan kegiatan rutin itu mengundang para sejarawan lah atau pakar budaya untuk kumpul di SMA Negeri 3, dan mereka itu sangat mensupport ini yang tua-tua untuk tugas dalam pelestarian, dan itu dilakukan secara berkala, kontinu. Itu support tanpa mereka meminta biaya. Kita pun senang sekali bahwa masih banyak orang-orang yang senior yang peduli di dalam pelestarian budaya. Dan SMA Negeri 3 menangkap momen ini, karena siapa lagi yang mau lakukan kalau bukan satuan pendidikan, siapa lagi kalau bukan kita dan untuk kita. Itu yang menjadi sekarang, dan terbukti hampir semua program Kabupaten Minahasa berkaitan dengan momen, misalnya ada perayaan HUT Minahasa, perayaan Hari Nasional, itu kami SMA Negeri 1 selalu dilibatkan sebagai SMA Negeri 3 sebagai pengisi acara utama lah di momen-momen seperti itu, termasuk di kunjungan-kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Kami diminta oleh Dinas Pariwisata untuk memperkenalkan budaya, dan sehingga program di sekolah untuk pelatihan yang dilakukan secara ekstrakurikuler di sore hari seminggu 3 kali minimal itu berjalan lancar, dan itu semua ditopang oleh semua tenaga pendidikan dan kependidikan di SMA Negeri 3, termasuk stakeholder lainnya. Contoh orang tua. Tanpa izin orang tua ya kami tidak bisa buat apa, tapi dengan adanya izin dan dikawal langsung malah oleh orang tua, nah hasilnya seperti ini. Dan imbasnya yaitu branding sekolah juga itu naik. Jadi secara langsung bahwa dengan kita memperkenalkan budaya, nama, pencitraan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah itu naik. Nah, itu dibuktikan dari begitu banyak berjubel penerimaan siswa itu, mereka mau datang di SMA Negeri 3. Tinggal kita mengadakan seleksi ya, yang terpilih yang sesuai hasil prasyarat dari seleksi yang seperti itu. Jadi itu indikator bagaimana kami meramu menjual nama sekolah di masyarakat, salah satu lewat pengenalan budaya. Bagaimana nanti meramu atau mengkombinasikan dengan teknologi yang saat ini kan milenial atau anak-anak juga kan masih muda, itu mereka sangat melek teknologi. Gimana membuat itu balance dengan budaya dan teknologi? Ya, terima kasih. Jadi keberhasilan di dalam pelestarian budaya itu di SMA Negeri 3 bukan karena semata-mata manajemen dari kepala sekolah, tapi semua dukungan dari banyak pihak, antara lain itu teman-teman guru dan maupun tenaga kependidikan yang memang terampil lah dalam teknologi. Jadi kami memanfaatkan peluang yang ada dengan meliput. Jadi ada tim khusus yang memang khusus untuk publish lah, untuk yang seperti itu, supaya antara lain untuk meningkatkan branding sekolah. Jadi banyak hal, dan jadi hampir semua sekarang tetap kami dalam bentuk tim untuk dalam apalagi berkaitan dengan IT untuk memperkenalkan inilah sebenarnya SMA Negeri 3. Di dalam banyak hal termasuk di dalamnya adalah upaya pelestarian budaya yang koordinasinya dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, itu yang sekarang jalan.
Jadi tim IT tidak lepas, mereka memang full tim untuk menopang kegiatan-kegiatan di dalam peliputan penggunaan IT. Contoh yang Pak Claudi ini yang operator. Kemudian Pak, saya dengar di SMA Negeri 3 itu katanya kalau di hari-hari tertentu karena sekolahnya berbasis budaya, anak-anak diharuskan memakai pakaian tradisional Minahasa kalau hari-hari tertentu. Itu benar Pak atau? Jadi sesuai visi bahwa kita unggul dalam lingkungan budaya, maka salah satu yang kami tunjukkan ke masyarakat bahwa kami komitmen dengan setiap bulan berjalan dalam 1 minggu kami menggunakan pakaian adat. Jadi dimulai dari guru-guru, tenaga kependidikan, dan sekarang sedang diikuti oleh siswa. Jadi bentuk komitmen kami sebagai sekolah budaya kami tunjukkan dengan berpakaian pakaian adat dalam proses belajar mengajar di minggu ketiga bulan berjalan. Ataupun misalnya ada kegiatan pemerintah yang difokuskan dibuat di SMA Negeri 3, kami selalu seperti itu. Kami menyambut tamu, pelaksanaan acara, semua keluarga SMA Negeri 3 itu menggunakan pakaian adat, dan itu sudah kami buktikan beberapa kali. Bahwa bentuk komitmen pelestarian budaya antara lain di pelestarian penggunaan baju adat, kami implementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu jalan, Bu. Jadi itu bentuk komitmen bahwa inilah kami sekolah budaya yang memang salah satu punya keinginan di dalam pelestarian. Takutnya nanti kita hilang budaya itu, generasi ke depan akan bicara seperti apalah kalau tidak ada tanggung jawab dari satuan pendidikan. Seperti di SMA Negeri 3 yang memang semua, bukan cuma kepala sekolahnya, tapi seluruh elemen termasuk orang tua, stakeholder yang memang bergerak menopang pelestarian budaya. Itu yang jadi, Bu. Apakah hanya dengan berpakaian tradisional ataukah murid-murid juga dilatih untuk berbahasa daerah? Karena kan ada bahasa daerah. Bahasa daerah Tolor ya kita atau? Ini satu Tolor. Jadi ini satu ketakutan dari kami generasi sekarang tentang bahasa daerah. Kalau tidak kita gali, kita jadikan pembiasaan, nah ditakutkan 10 tahun ke depan bisa saja bahasa daerah, bahasa Tolor, bahasa Minahasa itu bisa hilang. Nah, sehingga kami sekarang lagi jalin kerjasama menopang program dari para tua-tua sejarah, tua-tua budaya, itu mereka waktu dekat ini kita akan membuat pertemuan membahas antara lain bagaimana mempertahankan budaya daerah. Jadi yang digagas ini oleh, mungkin Ibu kenal Pak Fani Lego. Nah, beliau ini yang menggagas untuk kita mau duduk bersama, termasuk satuan pendidikan di Sulawesi Utara, di Minahasa secara khusus, untuk memasukkan dalam kurikulum tentang berbahasa daerah, supaya bahasa daerah ini tidak akan hilang di masa yang akan datang. Saya bisa tapi sedikit. Saya masih bisa walaupun hanya sedikit. Jadi ya karena ada di Amerika sekarang ya harus belajar bahasa Amerika kan, karena ada pepatah bilang when you in Rome do as Roman do. So sekarang lagi ada di Amerika ya harus berbahasa Inggris, tapi saya juga tertarik untuk belajar bahasa Tolor, bahasa Minahasa. Ya saya membaca sedikit-sedikit dan ya masih ingat lah Pak, sedikit-sedikit masih. Cuma lawan bicara kan tidak ada, jadi ya. Jadi itulah Bu yang jadi salah satu persoalan mendasar tentang budaya bahasa daerah. Jadi kita akan fasilitasi untuk teman-teman sekolah-sekolah
ke depan kami punya rencana untuk membicarakan lagi, duduk bersama untuk membicarakan tentang budaya, terutama salah satu adalah tentang bahasa daerah. Memang pengaruh teknologi sekarang, apalagi generasi muda, sekarang tugas kita untuk memotivasi, menyadarkan ke mereka bahwa eksistensi dari budaya daerah adalah budaya kita, siapa lagi kalau bukan dari banyak pihak, antara lain dari satuan pendidikan, SMA Negeri 3 contohnya. Jadi itu tugas kami, Bu, sementara. Waktu saya masih sekolah dulu di Tondano, Pak Denny, SMP, waktu saya ingat SMP, ada banyak teman dari daerah, dari Eris, Kombi, Tandengan gitu. Mereka sangat fasih berbahasa daerah di zaman itu. Saya tidak tahu apakah sekarang masih banyak teman-teman yang tinggal di seputaran sana masih bisa atau sekarang mungkin ya sudah lupa, saya tidak tahu. Waktu itu di zaman saya waktu masih SMP, mereka sangat fasih berbahasa Tolor. Kalau kondisi sekarang, Bu, kalau yang ada di daerah yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, Tondano Pante, Kecamatan Kombi lah, Kecamatan Lebihan Timur, itu bahasa hari-hari masih seperti itu. Tapi yang daerah sekitar Tondano, ya itu yang mulai itu mungkin miss-nya adalah orang tua mereka yang tidak ada. Iya, orang tua mereka mungkin yang kurang mengkondisikan di rumah tentang berbahasa daerah, sehingga ini yang jadi kekhawatiran, seperti kalau tidak diperhatikan, kalau kita tidak ada tindakan, nah ini yang bisa hilang. Sehingga saya sampaikan tadi, kita punya kerinduan dari SMA Negeri 3 untuk memfasilitasi, menduduk bersama dengan sekolah-sekolah lain, untuk boleh orang minimal 1 hari untuk bisa berbahasa daerah di sekolah. Minimal seperti itulah. Ataupun kita mau undang orang tua untuk adakan pembiasaan, motivasi ke orang tua seperti apa untuk, dan salah satu indikasi adalah kita mampu menguasai bahasa daerah. Itu mungkin. Tapi bagaimana Pak Denny kalau orang tuanya sendiri sudah lupa atau tidak lagi bisa berbahasa Tondano, berbahasa Tolo? Siapa yang mau ngajar? Oh iya, di sekolah ya, belajar di sekolah ya. Kalau orang tua mungkin lupa, saking terlalu banyak juga ya, tidak ada lagi lawan bicara berbahasa Tolo kan, harus dari sekolah ya. Salah satu mungkin kiat yang bisa dilaksanakan yaitu, kita mau ajak kolaborasi dengan instansi lain terkait, kemudian kita akan duduk bersama, kalau boleh ya kita jadikan satu masukan kepada Dewan, kan, kepada pengambil kebijakan untuk kira-kira bagaimana untuk mempertahankan bahasa daerah. Jadi kita duduk bersama, melepaskan semua atribut baik dari pemerintah, dari masyarakat. Nah, itu mungkin yang sebentar digagas oleh anggota Dewan sekarang. Karena beberapa hari yang lalu kami sempat bicara tentang kekhawatiran bahasa daerah ini yang bisa hilang di 10 tahun ke depan. Nah, ini yang sementara kami buat, mudah-mudahan harapan bisa direspon positif, sehingga budaya daerah, khususnya bahasa daerah itu kita bisa pertahankan seterusnya, bukan cuma 5 tahun ke depan, seterusnya. Itulah tugas salah satu dari satuan pendidikan yang memuat program tahunan, salah satu yaitu di dalam kegiatan ekstra kurikuler tentang budaya. Itu sebenarnya harapan kami juga untuk teman-teman sekolah lain di Minahasa. Sebentar Pak. Oke, kalian semuanya, sebelum kita lanjut dengan chit-chat dengan Pak Denny Pakasi, kita lihat dulu profil SMA Negeri 3 Tondano. Ini dia.
Oke, lanjut Pak. Kita ke progres atau ada agenda apa tuh di tahun ini kan mau penerimaan siswa baru ya dalam waktu dekat. Siswa baru. Ya, apa kira-kira agenda apa yang akan dilakukan di nanti penerimaan mahasiswa baru ini? Dalam implementasi kerja kan semua mengarah dari program sekolah. SMA Negeri 3 itu cikal bakal didirikan itu untuk putra-putri terbaik di setiap kecamatan di Minahasa. Sehingga kami berasrama, ada berasrama. Disadari dengan utusan siswa itu hampir semua di kecamatan, maka inilah sebenarnya momen terbaik mewakili hampir semua daerah kecamatan di Minahasa untuk kita meramu lah kita, dan itu sudah kami lakukan tahun kemarin. Sebelum-sebelumnya untuk memperkenalkan budaya-budaya yang memang hampir hilang. Beri contoh Maengket. Itu Maengket kan salah satu tarian di Minahasa yang salah satu yaitu tentang ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena diberikan berkat berupa panen yang berjalan di tahun berjalan. Nah, itu salah satu dari pesan dari tarian Maengket. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah tarian Maengket itu sekarang yang dikenalkan, dipertandingkan di Minahasa adalah tarian-tarian Maengket yang versi Tombulu, bukan Tolor. Mungkin Ibu Eka itu dulu beda ya? Ingat, itu kan? Beda Pak Denny versi. Iya. Baru Iya. tahu. Itu karena ada satu masa di mana di Dinas Kebudayaan waktu itu masih satu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu pelakunya itu kebanyakan orang-orang yang dari Tombulu, sehingga waktu itu diperkenalkanlah Maengket versi Tombulu, dan sekarang terbawa sampai sekarang. Dan saya pribadi selaku orang Minahasa etnis suku Tolor itu punya kerinduan untuk menggali kembali yang Maengket orang Tolor, orang Tondano. Itu bedanya seperti apa Pak Denny? Sudah bedanya Tombulu, Maengket Tombulu sama Tolor. Oh, bahasa. Oke. Bahasanya kan, penggunaan bahasa yang paling utama, yang paling mendasar perbedaannya adalah menyangkut bahasa. Mereka menggunakan bahasa Tombulu, yang dulu kita menggunakan bahasa Tolor, sedangkan orang Minahasa sekarang melaksanakan pertunjukan tarian Maengket menggunakan bahasa Tombulu. Itu yang jadi persoalan. Sehingga terpikirlah untuk kami di SMA Negeri 3, dan sudah kami laksanakan, itu kembali menggali model tarian Maengket Tolor yang era tahun 80-an, 90-an masih ada itu. Era 80-an. Mungkin Ibu Eka pernah ingat dulu di Ibu Tombokan kan dulu almarhum, yang guru di SD 2. Ya, saya dulu tim Maengket SD Negeri 2. Mereka yang tahu. Pak Denny. Saya tim Maengket dulu. Kita gitu, sering gitu. juara loh. Kita sering juara. Ya. Tapi saya tidak tahu itu Tombulu apa. Sudah tidak ada lagi yang versi seperti itu di. Oh, berarti waktu versi saya masih Tolor. Oh, yang dulu waktu Ibu Tombokan itu Tolor, ya. Tapi yang sekarang hampir semua di Tondano itu dalam mengikuti event pertandingan budaya khususnya Maengket itu hampir semua menggunakan versi Tolor, karena diperoleh dari waktu ke waktu yang di masa ketika dipertandingkan tarian tradisional ini ketika menggunakan bahasa versi Tombulu, dan sampai sekarang itu. Nah, sehingga saya katakan tadi kami punya kerinduan. Saya sudah tanya-tanya ke orang-orang pelaku budaya ini yang masih ada umur mereka itu di atas 80-70 tahun, dan mereka masih hafal naskahnya
cara pengucapan lirik lagunya dan tarian. Nah, ini sebentar kami dari SMA Negeri 3. Saya ingat awalnya, Pak. Saya ingat awalnya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya, kayak Oi pangkepang kerola Simanggoro ya, yang itu yang versi Tolor, Bu. Oh, ya. Ya ampun. Sekarang lain. Sejarah dong, Pak. Pelaku budaya. Pelaku budaya. Oke, ya. Kalau sekarang tidak ada lagi di sekolah-sekolah kecuali di bagian Tondano Pantai mungkin masih ada satu-satu, tapi hampir keseluruhan di Minahasa itu dalam memperagakan tarian tradisional Maengker itu menggunakan versi bahasa Tombolo. Karena teksnya, tarian gerakannya itu memang ada standar, ada buku yang dibuat yang memang itu yang dikirimkan di satuan-satuan pendidikan seperti di SD, SMP. Nah, itulah yang jadi kerinduan kami di SMA Negeri 3 sekarang. Walaupun jujur di dalam mengisi program-program kabupaten, kami memang tampil yang versi Tomohon juga SMA Negeri 3. Tapi sekarang punya kerinduan untuk tampil yang sementara menggali yang versi Tolor. Sementara, Bu. Oke, Pak, sebelum kita mengakhiri chat di video ini, saya dengar Bapak katanya jago nyanyi, apalagi nyanyi lagu daerah. Kalau bisa menyanyi sepenuhnya lagu daerah. Cuma refrainnya, Pak, lagu daerah, ya kan? Kan nggak mungkin kepala sekolah berbasis budaya, sekolahnya berbasis budaya, terus kan lagu daerah. Ada satu lagu yang memang barusan kami buat rekaman udah rekaman di televisi, yang kami kerjasama dengan satu yayasan budaya Nusantara yang diketuai oleh Ibu Ajeng Dominik. Itu beliau yang di pusat, yang namanya yayasan itu adalah Yayasan Frame Penjaga Budaya. Salah satu yang kami liput, kami sumbang dari SMA Negeri 3 tentang bukan Bu Ajeng yang di apa tuh perusahaan ya, di Surat gas, yang di ya itu bukan, mungkin perusahaan gas negara ya, bukan ya? Bu Ajeng, bukan Bu Ajeng itu. Yang dari pusat ya budaya ya. Iya, Bu, betul. Bisa dipending ya, Bu, yang nyanyinya ini yang apa kan nanti kan bisa diulang kalau salah, Pak. Oke. Jadi saya sangat suka menyanyikan satu lagu budaya yang jarang orang dengar. Dan itu di kesempatan ketika mereka memanggil untuk saya sumbang suara. Salah satu lagu yang saya bawa yang lagu ini. Itu kurang lebih lagu yang dipopulerkan oleh Frans Daromes di era 70-an. Kira-kira lagunya begini, Bu. Sorry, suaranya kurang bagus. Maanku daimo karyaku, taanku daima rupa wianiko, panesulanku manwe sayang, tarindim lius wianyaku. Artinya apa, Pak? Itu lagu muda-mudi lah, Bu. Kalau refnya kira-kira begini. Man kuramokan sayang rendem kuniko tan apa ya, lupa ya, seperti itulah, Bu, yang lagu-lagu yang lagu Minahasa yang memang banyak orang lupa di kumpulan teks-teks lagu Minahasa. Cuman itu yang lagu-lagu banyak orang tahu, tapi yang seperti lagu yang saya nyanyikan ini referensinya kurang sekali, sehingga saya berupaya cari untuk lagu ini diperkenalkan kepada generasi muda. Tentang pernah kan kami SMA Negeri 3 melakukan
pemecahan rekor muri Indonesia. Oh ya ampun. Dengan melaksanakan satu kegiatan budaya, yaitu Putar Dodutu. Jadi Putar Dodutu ini dilakukan oleh siswa terbanyak di Indonesia, dan menurut keterangan dari pihak muri itu ada 2 sekolah di dunia, satu di antara 2 sekolah di dunia yang melakukan kegiatan pecah rekor muri khusus untuk budaya, dan ini bukti fisiknya Bu di tahun 2019. Jadi pengakuan dunia bahwa SMA Negeri 3 adalah sekolah yang peduli dalam pelestarian budaya, dan buktinya ini Bu. Dapat rekor muri, hebat kali ini SMA Negeri 3 Tondano. Itu dari mana mengumpulkan orang-orang? Itu semua murid atau orang tua murid yang terlibat? Kami pertama menginventaris kira-kira budaya mana, karena ada permintaan dari murid, kira-kira apa yang kami mau buat. Setelah diinventaris dan diidentifikasi, ternyata salah satu yang kami putuskan tentang rekor muri ini tentang Putar Dodutu. Putar Dodutu ini adalah satu kebiasaan dari masyarakat petani sesudah panen padi, itu mereka mengadu ketangkasan dengan 1 lawan 1 antara laki-laki dengan laki-laki ini untuk melihat ketangkasan. Jadi memutar Dodutu menumbuk padi, kan, di alu. Kemudian diadakan pertandingan untuk adu kekuatan. Jadi nilai filosofi yang kami boleh tambahkan di sini yaitu selain ketangkasan, nilai filosofinya adalah kerjasama. Jadi mapalus lah untuk Indonesia, gotong royong, baru nilai persatuan, nilai kekeluargaan, nilai toleransi, itu yang kami. Jadi kami kumpulkan semua siswa yang ada di SMA Negeri 3 yang kurang lebih saat itu 1000-an. Jadi kami adakan persiapan kurang lebih 3 minggu lah, kurang seperti itu, dengan persetujuan orang tua, dengan semua atribut, dan kami mengundang dari murid untuk meliput secara langsung pelaksanaan kegiatan ini yang memang dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi teman-teman dari tim IT di SMA Negeri 3 dengan menggunakan kategori, jadi kelas berapa kilo, sekian-sekian, dan hasilnya sampai juara. Ya, itu yang diliput langsung oleh muri, dan tercatat pelaku ini Putar Dodutu ini dengan siswa terbanyak di Indonesia, kurang lebih 1000-an. Itu yang kami buat. Itu berkaitan dengan ulang tahun SMA Negeri 3 yang ke-10. Ini memang SMA Negeri 3 baru umur 12 tahun, Bu. Tapi ya, belum lama. Gudang prestasi yang kami raih luar biasa. Ya, banyak. Ya. Oke, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Sukses selalu dengan apa yang menjadi visi dan misi dari SMA Negeri 3 Tondano sebagai sekolah yang berbasis budaya. Salam untuk semua murid-muridnya. Terima kasih atas waktunya, ya. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska bersama Bapak Denny Pakasi, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tondano. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini dia. Hello and welcome back to Surprise, another tip from Marty. Hope you're having a great day today. Today let's talk a little bit about time, or we talked earlier about how we can prioritize our time by numbering it and getting rid of the lower numbers and passing those jobs off to other people. But when you think about how do you end up with all this stuff to do, and sometimes people are a victim of their own success. If it turns out somebody's really good at doing certain jobs or many jobs, there is a tendency for people to come by and basically let their job end up in your lap. So here's an example. People come by, and the metaphor used in business world is you have a monkey on your back. You have this monkey on your back, and you don't know how to take care of this and get this problem off your back. So you go in to see your boss or someone else who might be really good at this and say, hey, I have this problem here and I'm trying to work on this and that. So that's the monkey. And the other person, instead of asking you, well, how are you going to solve it, which is effective management, sometimes says, well, let me take a look at it, because it might be like too complicated for them. Well, what happened in that phrase is the monkey climbed off your back onto their back, and now it's theirs. And the person walks off and
They got out of doing that work. So one of the most effective phrases I've heard, when this is from my super smart sister, Mary Lyons, Mary would ask people when they come to her and ask her about a problem, she'd say, can you give me a few minutes to think about whose desk this problem belongs to who? And then the people walk away saying, oh. And it's interesting because she said they never came back. They always figured it out on their own. It was a very polite, respectful way of just saying, you know, you're a big person, you can handle this. And they did. So that was a really, really helpful way for her to manage her time. And also it was a little bit of throwing down a challenge of people saying, you know, you're probably able to do this. It's always easier to just go ask somebody else. But when you figure it out on your own, you become proficient with it, you just build up your skill set. So you're really helping the company by not saying yes to everything right away. One of the manager's most difficult jobs to learn when they first become manager is how to say no. Then always say no the first time, and when people come back, then you consider what to do. Okay, there you go. There's your tip for the day. You have a wonderful day. Please subscribe, like, or share, and we hope to see you next time. Have a great day. Bye-bye.